lebih fokus dengan saya dimaki-maki sama orang itu Pak Pendeta, saya dijelek-jelekan sama mertua saya dihina sama mertua saya dihancurkan, saya direndahkan oleh menantu saya nggak terima Pak Pendeta, saya tidak terima pastor, saya tidak terima Pak Gembala. Kenapa? Karena gereja kita dijelekan oleh gereja yang lain, gereja kita dikata-katain oleh gereja yang lain, gembala jemaat kita dijelek-jelekan, gembala kita direndahkan di sosial media, bahkan kita terlalu banyak mendengarkan berita-berita dari dunia. Harusnya saudara dan saya, firman Tuhan mengatakan, we are the salt of the world, we are the light of the world. Saudara dan saya adalah garam dan terang dunia. Harusnya kitalah yang mempengaruhi mereka, harusnya mereka lah yang mendengar perkataan Tuhan melalui hidup kita, bukan saudara dan saya yang banyak mendengar perkataan dunia. Sampai sini saudara mengerti? Sampai sini saudara paham maksud firman yang saya sampaikan? Banyak dari kita rumah tangga hancur, bercerai, berantakan, gara-gara istri terlalu banyak dengar perkataan orang. Lihat suami sebelah, dia posisinya naik, jabatannya naik, uangnya naik, bahkan gajinya naik, nggak kayak suami kamu. Suami kamu kerja sebagai satpam doang, suami kamu kerja nggak naik-naik gajinya. Sehingga pada akhirnya terlalu banyak mendengarkan perkataan orang, terlalu banyak mendengarkan perkataan tetangga, sehingga pada akhirnya istri merekam dengan memorinya, dan pada akhirnya istri menuntut suami terlalu berlebih-lebihan. Pak, itu kata tetangga kita, dia kerjaannya sudah naik, gajinya sudah naik, papa harus kerja yang benar dong. Bu, sebagai istri kita harus menjalankan tugas kita sebagai penolong, bukan sebagai perongrong. Kita harus support suami kita dimanapun suami kita berada. Jangan terlalu banyak dengar teman arisan. Ih, suami saya dong udah naik pangkat, suami saya dong gajinya udah naik, suami saya dong dipromosiin. Kalau kita sering-sering dengar perkataan orang, iman kita bisa mati. Kalau kita sering-sering mendengar perkataan dunia, iman kita bisa hancur. Rasa trust kita sama Yesus bisa hilang. PHK di mana-mana. Aduh, jangan-jangan saya di PHK nih. Itu belum kejadian, tapi kita udah mengimani. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Waduh, virus di mana-mana ini, jangan-jangan saya kena ketularan nih. Selama saudara mengikuti protokoler yang ada, diam di rumah, jaga jarak, cuci tangan, berdoa, minta tolong sama Tuhan Yesus, saya berani jamin saudara tidak akan tertular. Karena itu janji Tuhan, anak-anak Tuhan dilindungi oleh kuasa darahnya. Selama kita bijaksana, selama kita penuh hikmat, kita keluar jaga jarak, kita keluar pakai masker, kita keluar pakai face shield, kita keluar cuci tangan pakai hand sanitizer, saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita akan aman, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tapi banyak orang di luar sana, banyak orang Kristen, banyak anak-anak Tuhan, banyak pelayan Tuhan, lebih seneng ngedengerin perkataan orang. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini firman Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Jangan sering mendengar perkataan orang. Tapi Pak Pendeta, saya dikatain, saya ini pelacur, bekas pelacur. Ya udah, biarin aja. Hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan orang. Saudara mau dibilang pelacur kek, wanita malam kek, pelakor kek, bandar narkoba kek, saudara mau dikutuk-kutukin kek, ingat saudara ya, hidup saudara dan saya ditentukan oleh ucapan Yesus Kristus dan juga perkataan Yesus Kristus melalui firman Tuhan ini. Siapapun yang bicara tentang saudara, mau itu dia pendeta, mau dia itu gembala, oh kamu pasti nggak berhasil, kamu pasti terkutuk, kamu pasti sial, kamu pasti akan jatuh. Saudara, selama hidup kita benar di mata Tuhan, selama kita tidak melakukan hal dosa, Tuhanlah yang berhak menentukan hidup kita dengan perkataan firman-Nya. Barang siapa memiliki telinga, hendaklah dia mendengar. Tapi seringkali yang kita dengar adalah perkataan orang di luar sana. Gerejamu nggak maju, pekerjaanmu nggak akan maju, bisnismu nggak akan maju, rumah tanggamu nggak akan pulih, suamimu tidak akan mungkin sembuh, istrimu tidak akan mungkin sembuh, sakitmu tidak akan mungkin sembuh, sakitmu akan parah, engkau akan mati karena penyakit itu. Bahkan usahamu nggak akan mungkin naik, usahamu sudah jatuh, usahamu sudah bangkrut, anak-anakmu jatuh dalam narkoba, anak-anakmu jatuh dalam seks bebas, anakmu udah
hamil, masa depannya udah nggak jelas. Anakmu udah ketangkep jadi residivis, nggak punya masa depan yang jelas. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, itu bukan perkataan Tuhan. Jangan dimasukkan ke otak, jangan dimasukkan ke hati, jangan dimasukkan ke telinga. Tolak dalam nama Yesus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hari ini kita harus belajar mendengar apa yang Tuhan perkatakan. Bukan terus mendengar apa yang dunia katakan. Bukan terus kita mendengar apa yang tetangga kita ucapkan. Bukan terus kita mendengar orang-orang yang tidak suka sama diri kita. Wah, dia kan pelakor, Pak Pendeta. Gue tahu tuh dia ngambil laki orang tuh. Kerjaannya dia kan ngelacurin diri. Kerjaannya dia kan merek. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, perkataan orang itu nggak bisa menentukan langkah hidup kita. Hidup saudara dan saya itu ditentukan oleh perkataan firman Tuhan Yesus Kristus. Ini saudara ya, saya suka lagu ini saudara. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Jelas saudaraku terkasih dalam Tuhan, hidup kita hanya ditentukan perkataan Tuhan. Meskipun suami kita mengata-ngatai kita, kamu istri tolor, kamu istri goblok, kamu istri nggak becus, bikin malu aja, kamu istri yang nggak bertanggung jawab, kamu suami yang kasar, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Stop dan tolak dalam nama Yesus. Perkataan ini tidak akan berkuasa atas hidupku. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saya berharap mulai malam hari ini saudara semua yang selalu mengikuti mesbah doa saya selalu membimbing saudara. Tuhan selalu membimbing kita lewat hidupku. Tuhan selalu kasih firman-firman yang luar biasa, singkat, padat, jelas, dan mudah dipraktekkan. Ini firman Tuhan yang dahsyat sekali saudaraku terkasih dalam Tuhan. Terserah orang mau ada resesi di mana-mana, itu tidak bisa menentukan hidupku. Kalaupun kita diperlakukan kasar, kita diperlakukan zolim, gak apa-apa. Itu hanya sementara. Karena saya percaya pujian ini saudara. Makanya saya suka selalu nyanyikan pujian ini. Hidupku hanya ditentukan oleh ucapanmu. Amin saudara. Refnya keren sekali. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Meskipun suami kita bilang, mana mungkin usaha kita akan bangkit kembali. Uang papa udah habis, bisnis papa udah dimakan orang, uang papa udah dibawa kabur, anak kita udah hamil sama orang lain. Bagaimana dia punya masa depan yang cerah? Itu katamu Pak, itu bukan kata Tuhan kita Yesus. Jadi jangan sok-sokan. Jadi jangan sok seperti Tuhan. Langsung, wah anak saya pasti gagal. Wah anak saya pasti hancur masa depannya. Bos, hidup kita ditentukan oleh perkataan Yesus. Terserah orang mau ngomong apa, terserah. Orang berhak menilai hidup kita. Tetapi ingat, kita punya hak untuk menolak setiap perkataan orang lain yang tidak membangun, yang tidak mendidik, yang tidak menjadi berkat, bahkan yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Kalau perkataan itu tidak membangun, tidak mendidik, tidak memberkati, dan tidak mempermuliakan nama Tuhan, tolak dalam nama Yesus. Meskipun itu suami kita, meskipun itu perkataan istri kita, tolak dalam nama Yesus. Bukan berarti saya mengajarkan saudara untuk bercerai, bukan. Perkataannya kita tolak. Hanya dengarlah perkataan-perkataan yang baik. Dengarlah perkataan-perkataan yang membangun. Dengarlah perkataan-perkataan yang positif. Dengarlah perkataan-perkataan yang berguna. So, saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan, kitab suci mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Salah satu pergaulan yang buruk adalah sering mendengar ucapan-ucapan negatif. Makanya saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya sampai hari ini tidak berteman sama siapapun. Saya sangat jarang berteman dengan pendeta, dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya lebih baik di rumah, antar istri setiap hari, setiap pagi,
antar anak ke salon mertua. Terus saya pulang, saya baca firman Tuhan, saya buat materi-materi khotbah, saya syuting video-video 2 menit, 3 menit untuk jadi berkat. Saya nggak mau nongkrong-nongkrong sembarangan. Terserah orang mau bilang saya kuper, mau bilang orang saya sombong. Yang penting saya nggak sombong. Saya melayani saudara kok. Siapapun saudara dari Sabang sampai Merauke, dalam dan luar negeri, setiap WA, setiap chat, pasti saya layani. Jadi tuduhan mereka tidak terlalu kuat untuk mengatakan saya sombong, saudara terkasih dalam Tuhan. Karena saya memang memutuskan, memilih untuk tidak sembarang bergaul. Saya tidak mau sembarangan bergaul, meskipun dia hamba Tuhan, meskipun dia pendeta, saya nggak mau sembarangan. Karena banyak hari-hari ini anak Tuhan, hamba Tuhan, mentalnya tempe, imannya payah. Karena kenapa? Karena terlalu banyak dengar perkataan orang. Karena terlalu banyak dengar perkataan dunia. Yang saya mau dengar, yang saudara harus dengar adalah perkataan firman Yesus. Adalah perkataan Yesus Kristus itu sendiri. Nah, apa perkataan Yesus buat kita? Saudara, Yesus bilang begini, aku akan menyertai hidupmu sampai kesudahan zaman. Ini yang harus kita dengar. Jangan dengar perkataan orang lain. Oh, laki lo udah kabur tuh sama perempuan lain. Laki lo tuh udah main perempuan lain. Udah dah, lo akan diceraiin. Lama-lama kalau ibu-ibu sering dengar perkataan ini, ibu-ibu akan bunuh diri, stres. Tapi sebaliknya kalau saudara mendengarkan perkataan Tuhan, aku adalah Immanuel, Tuhan yang menyertai kehidupanmu. You never walk alone. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Virus boleh tinggal virus, pandemi boleh tinggal pandemi. Kita akan mengklaim, enggak, aku udah dengar perkataan firman Tuhan, bahwa Tuhan adalah Immanuel, Yesus yang menyertai kehidupanku. Di luar sana boleh terjadi PHK gila-gilaan, tapi saya yakin kalau dunia tutup pintu saya satu, Tuhan Yesus akan buka 1000 pintu buat saya. Ini bukan kecapan saya, saudara. Ini ucapan firman Tuhan. Saya berapi-api mengatakan firman ini karena saya mengalami. Saya ditinggalkan banyak orang, saya dihianati oleh banyak orang, tetapi saya dengar firman Yesus. Aku menyertai hidupmu sampai kesudahan zaman, Verona. Dengerin baik-baik, jangan kecewa, jangan balas, ingat firmanku. Sampai hari ini, saudara. Bahkan sampai hari ini saya justru makin banyak dikenal orang. Saya nggak pernah minta, saya dihianati, saya difitnah, saya dijauhi, saya diblok, saya di-ban, saya dijelekan. Tapi Yesus yang saya sembah, Dia menghancurkan kutuk dan mengubah kutuk itu menjadi berkat. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Sampai hari ini saudara dan saya bisa berkenalan dengan saya. Saya kenal saudara, saudara kenal saya. Sampai hari ini Tuhan membimbing saya for bless other people. Dari Sabang sampai Merauke, saya bisa ke Toraja, saya bisa ke Makassar, saya bisa ke Sumatera, saya bisa ke Papua, saya bisa ke pulau-pulau seluruh Indonesia. Because of His grace. Karena saya mendengarkan perkataan Yesus. Saya tidak terlalu mendengarkan perkataan orang lain. Di luar sana orang banyak memfitnah hidup saya. Yang bilang saya berzinah lah. Yang bilang saya kacang lupa kulitnya lah. Kulit lupa kacangnya lah. Yang bilang saya pendeta palsu lah. Pendeta sesat lah. Yang bilang gereja saya nggak ada Yesusnya lah. Macam-macam perkataan orang di luar sana. Bahkan yang ngomong yang di luar sana tuh pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tetapi ingat, saya selalu pegang pujian ini. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Sampai hari ini saya kuat melangkah tegak berdiri karena perkataan Yesus. Yesus mengatakan, siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Saya bertanya sama Tuhan, apa yang harus saya dengar? Dengarlah perkataanku, dengarlah firmanku. 1, bahwa aku menyertai kehidupanmu sampai kesudahan zaman. 2, aku memelihara anak-anakku. Amin. Hidup saudara dipelihara Tuhan kok. Sampai hari ini saudara masih makan, nggak makan batu, nggak makan sampah. Saudara makan makanan yang layak, saudara makan makanan yang berkenan. Itu karena Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah berkata-kata, Tuhan sudah berjanji bahwa anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti, tidak akan berhutang. Selama dia jalan di jalan-jalan ketetapan saya, aku akan memberkati kehidupannya. Halo.
Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Apalagi yang saya dengar dari Tuhan. Tuhan Yesus menyertai saya. Tuhan Yesus memberkati saya. Tuhan Yesus memelihara saya. Tuhan Yesus membimbing saya. Apalagi perkataan Tuhan Yesus. Yesus bilang begini. Yesusku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Artinya, boleh saat ini sedang pandemi, boleh sedang lagi krisis ekonomi, boleh saat ini sedang resesi, tetapi Yesusku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Artinya hidup saya setiap hari akan dipelihara oleh Tuhan. Makan minum saya, biaya tagihan semua yang saya pakai, Tuhan pasti akan mencukupkan. Karena itu perkataan Yesus. Saya nggak mau dengerin perkataan orang lain. Siapapun, pokoknya perkataan itu tidak membangun, saya tidak akan mendengarkan perkataannya. Makanya saya berani jamin ya saudara ya. Saya bukannya sok atau sombong. Saya berani jamin nih, semua 900 orang yang menyaksikan live saya dari awal pertama kali kita mesbah sampai hari ini, pasti imannya dikuatkan, pasti imannya dibangun. Karena saya mendapatkan rema dari Tuhan. Firmannya singkat, cuma satu ayat, cuma sepenggal, cuma sekalimat, tetapi powerful because Holy Spirit ada di sana. Hari ini saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan dengar perkataan orang lain. Dulu saudaraku terkasih dalam Tuhan, dulu nih saya minta maaf nih buat mami saya nih yang nonton, buat keluarga saya minta maaf, tapi ini kesaksian hidup. Dulu saya ini, Bapak Ibu Saudara, saya ini orang yang dikutukin. Setiap hari saya dikutukin. Saya dibilang orang gila, nggak tahu diri, mau jadi pendeta, udah stres, hidupnya nggak berpenghasilan, masa depannya suram. Dulu saya dikata-katain begitu, saudara. Saya dibilang begitu sama mama saya dibilang begitu sama kakak saya, sama adik-adik saya juga, sama om saya dibilang pendeta gila, pendeta stres, tukang mimpi. Dulu saya dikatain gitu, Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya nangis dalam Tuhan. Saya nggak mau balas mereka. Saya masuk ke kamar, saya lipet tangan, saya tutup mata, dan saya berkata sama Tuhan, bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara tahu, saudara, Tuhan mengubah kata-kata kutuk itu menjadi berkat. Hari ini hidup saya menjadi berkat buat banyak orang. Hampir seluruh bangsa Indonesia mengenal saya. Bukan karena saya hebat, tapi Tuhan membuktikan bahwa firman-Nya tidak mungkin gugur oleh karena perkataan manusia. Itu orang tua saya loh, saudara, yang ngomong. Orang tua saya ngomong, kamu nggak jadi apa-apa, hidupmu nggak akan jadi apa-apa, kamu pengangguran, kamu nggak bisa apa-apa. Tapi saya nggak balas. Saya masuk kamar, saya berdoa, saya nangis, ya Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Hidup saya bukan dikutuk, hidup saya diberkati Tuhan Yesus. Hidup saya jadi kepala bukan ekor, naik dan tidak turun. Selama saya jalan sama Tuhan, Tuhan akan membela perkara kehidupan saya. Dan hari ini saudaraku, puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, saya sudah dibawa Tuhan berdiri di depan 50.000 orang untuk memberitakan nama Yesus. Belum lagi yang sosial media, hampir sekitar 40.000, total sudah 100.000 orang. Itu kalau udah dikumpulin banyak, saudara. Bahkan saya diperlengkapi dengan karunia mujizat, karunia kesembuhan. Itu dalam keluarga saya, di dalam pelayanan saya juga banyak yang merendahkan saya. Wah, ini pendeta nggak bisa apa-apa, ini sih, ya ini mah kelas 2, ini pendeta kacangan, ini mah pendeta kemarin sore. Tahu nggak saudara? Yang ngomong gitu sama saya itu pendeta. Yang ngomong kayak gitu sama saya itu gembala. Ini nggak mungkin jadi apa-apa, ini nggak mungkin begini. Pendeta boleh tinggal pendeta, gembala boleh tinggal gembala. Kalau itu bukan perkataan Tuhan, maka itu tidak akan terjadi, saudara.
Saya lagi-lagi masuk ke kamar, saya berdoa, Tuhan saya ampuni mereka. Saya ampuni mereka. Saya serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Tahu saudara apa yang terjadi? Hari ini Tuhan angkat hidup saya tinggi sekali, melebihi orang-orang yang menghina saya, melebihi orang-orang yang memprediksi hidup saya nggak akan pernah jadi apa-apa. Bukan saya sombong. Hari ini saya ingin menyaksikan kuasa Yesus jauh lebih berkuasa. Firman Yesus jauh lebih berkuasa dari sekedar perkataan manusia, termasuk perkataan saya. Saya nggak bisa bilang saudara nggak mungkin berhasil. Oke, saya boleh ngomong, tetapi Yesus yang menentukan berhasil atau tidak berhasil hidup seseorang terletak di dalam kehendak Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara, jangan jauh-jauh dari Yesus. Jangan mau meninggalkan Yesus. Hidup saudara aman di dalam Yesus. Di dalam Yesus saudara mendapatkan jaminan. Di dalam Yesus saudara mendapatkan kepastian. Di dalam Yesus saudara mendapatkan pengharapan. Di dalam Yesus saudara mendapatkan pemulihan. Di dalam Yesus saudara mendapatkan berkat-berkat yang kekal. Di dalam Yesus saudara mendapatkan promosi. Di dalam Yesus saudara mendapatkan perlindungan. Di dalam Yesus Kristus hidup saudara akan diproteksi dan dilindungi, serta di dalam Yesus saudara akan diselamatkan untuk selama-lamanya. So, pesan saya sebagai pendeta, jangan tinggalkan Yesus. Apapun resikonya, apapun harganya, sekali Yesus, tetap Yesus, meskipun nyawa taruhannya saudara. Amin. Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Perkataan Yesuslah yang terjadi dalam kehidupan kita. Hidup saudara diangkat karena perkataan Yesus. Hidup saudara dipromosikan karena kesaksian Yesus, karena kehendak Yesus. Hari ini saya bisa bercerita di mana-mana. Yang angkat saya, yang buat saya terkenal di seluruh bangsa Indonesia, itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Makanya saya berjanji sama Tuhan Yesus, setiap kesaksian-kesaksian, saya hapus semua nama saya. Saya hapus semua gelar saya. Saya hanya menuliskan nama Tuhan Yesus Kristus, karena dialah pribadi yang telah mengangkat hidup saya. Hidup saya terlalu banyak menerima kutuk dari manusia, baik itu dari orang awam maupun orang rohaniawan, terlalu mengutuk hidup saya. Tetapi Tuhan mengubah kutuk itu menjadi berkat yang luar biasa. Sampai hari ini saudaraku terkasih dalam Tuhan, oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, saya memberkati banyak ribuan jiwa, baik di sosial media maupun KKR yang hadir ribuan jiwa. Orang berbondong-bondong. Bayangin orang yang dikutukin, orang yang dibilang gak mungkin. Bagimu gak mungkin, tapi bagi Yesus kita, bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Buat pasangan suami istri yang belum punya anak, jangan sering dengerin perkataan orang lain. Wah, kan mandul, kan suaminya kan spermanya lemah, spermanya kering. Saudara, panggil istrimu, panggil suamimu. Sebelum melakukan hubungan suami istri, berdoa, Tuhan Engkau yang berfirman, aku mendengar firman-Mu bahwa beranak cuculah, penuhilah bumi. Itu yang harus saudara dengar, bukan dengar perkataan mertuamu yang menjatuhkan imanmu, bukan mendengar perkataan adik iparmu yang menjatuhkan imanmu. Gak mungkin kamu punya anak, kamu kan mandul, kamu kan begini, kamu kan begini, kamu kan begini. Itu katamu, itu bukan kata Tuhanku. Karena Tuhanku berkata, Yesusku berkata, beranak cuculah, penuhilah bumi. Amin, saudara terkasih dalam Tuhan. Mungkin saudara-saudara rumah tangga yang sedang diambang perceraian, terlalu banyak dengar temen arisan, terlalu banyak temen nongkrong. Udah cerain aja istri lo gak bisa masak, istri lo goblok, istri lo bodoh, dan lain sebagainya. Kan kalau orang tongkrongan kan mulutnya kayak sampah, saudara. Oh, kalau teman-teman arisan kan mulutnya kayak sampah, kayak comberan. Tinggalin aja, udah gak usah. Jangan saudara, dengar firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Tidak baik, Bapak Ibu Saudara,
Kalau apa yang dipersatukan Tuhan dipisahkan atau diceraikan manusia. Dengerin itu. Jadi rumah tangga saudara tetap utuh. Bahkan dengerin firman Tuhan apa lagi? Orang yang berseru memanggil nama Yesus akan diselamatkan. So rumah tangga saudara akan diselamatkan. Rumah tangga saudara akan dipulihkan. Suami saudara akan diubahkan. Istri saudara akan diubahkan. Misalkan kalau saudara punya anak, anaknya hamil di luar nikah oleh karena pergaulan bebas, jangan dihukum anak itu. Jangan merasa malu. Sering kali kita jatuh dalam dosa, Tuhan gak malu kok sama kita. Ambil anak itu, rangkul anak itu sebagai orang tua yang baik, sebagai bapak yang baik. Jangan hukum anak kita, tetapi kita rangkul. Kita bilang, Kak, Mama tahu kamu salah, tapi Mama yakin masa depanmu masih cerah karena kamu punya Yesus. Itu akan membuat hati anak kita semakin hancur dan menyesali perbuatannya dan akan meninggalkan perbuatannya untuk selama-lamanya. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Pokoknya mulai malam hari ini terserah deh ya. Tetangga kita mau ngomong apa kek tentang kita kek, mau ngejelekin kita kek, mau ngejelekin pelayanan kita kek, mau dia orang besar. Tapi Pak Pendeta, yang ngomongin saya itu orang punya uang loh. Yang ngomongin saya itu pengacara top loh. Yang ngomongin saya itu pendeta terkenal loh, pendeta top. Terserah. Mereka bukan Tuhan saya. Mereka bukan Tuhan kita. Mereka bukan Yesus. Jadi jangan dengar perkataan mereka. Dengarlah perkataan Yesus. Ampuni perkataan yang negatif. Kalau ada orang yang mengata-ngatai kita dengan perkataan negatif, Tuhan, aku memberkati mereka. Aku mengampuni mereka. Aku gak mau naruh bara api di atas kepalaku. Aku mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkata, Yesus berkata, ampunilah orang-orang yang berlaku kasar kepadamu. Aku mengampuni mereka, Tuhan. Dalam nama Yesus. Sekarang aku dengar perkataanmu. Rumah tanggaku akan dipulihkan. Rumah tanggaku akan diberkati. Rumah tangga dan anak-anakku akan disertai oleh Tuhan. Dagangku pasti akan laku. Dagangku pasti akan